Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Haroni, biasa mengajar jurnalistik di Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Dalam video pembelajaran seri jurnalistik ini kita akan belajar bagaimana memilih dan menulis judul, lead, dan beberapa paragraf setelah itu dalam sebuah penulisan berita. Jangan berkedip, ikuti sampai selesai ya. Biasanya ada yang bertanya tuh, bagaimana sih cara menulis berita atau menulis berita yang baik? Tidak ada tips yang lebih memadai ketimbang mengatakan bahwa cara menulis berita yang baik adalah menulis. Kalau soal tips, konsep, kriteria, dan segala macam tentang penulisan berita, Anda bisa googling atau bisa cari di berbagai sumber. Tapi kalau tidak segera berpraktik atau menulis berita, tetap saja kita tidak akan bisa menulisnya. Nah, kalau kita bicara definisi berita, atau jenis berita, bukan definisi ya, jenis berita. Jenis berita itu ya biasa yang kita pelajari ada dua, ada hard news, ada feature. Gitu. Yang hard news itu biasanya berita yang membutuhkan kesegeraan, aktualitasnya tinggi, gitu. Ditulis secara singkat, lugas, gitu. Biasanya orang selalu bilang 5W1H-nya di atas dan seterusnya. Ketika kita mau menulis sebuah objek berita atau fakta-fakta yang kita dapatkan dalam proses reportase itu secara lebih panjang, mendalam, dengan bahasa yang mungkin lebih indah, lebih menggugah, punya sentuhan human interest yang tinggi dan seterusnya, itu jenisnya feature. Mari kita tidak terlalu sibuk dengan definisi jenis dan seterusnya ketika mau praktek menulis. Kita pikirkan saja bahwa data yang kita punya itu bisa kita tampilkan kepada publik secara menarik, fakta-fakta yang kita peroleh dikemas secara lengkap sehingga orang ketika membacanya bukan hanya dia tertarik tetapi juga terpuaskan oleh rangkaian data yang kita tampilkan. Gitu kira-kira prinsip utamanya. Kalau sekarang kita mau praktik menulis berita, paling tidak mulai dari judul dan lead, maka asumsinya kita sudah punya data nih. Maksud saya data itu merupakan hasil proses reportase. Artinya kita meliput satu peristiwa. Reportase itu kita bisa wawancara, bisa menggali data dokumen, atau kita hadir dalam sebuah seminar, acara, demonstrasi, sidang, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, terkait dengan itu, dalam latihan ini kita akan merujuk pada satu data yang sudah tersedia. Gitu. Nah, kebetulan saya memilih satu berita dari talk show inspiratif yang diselenggarakan oleh Universitas Al-Azhar Indonesia. Talk show-nya keren dan durasi talk show-nya ya lumayan lama gitu. Anda bisa cek di YouTube, ada link YouTube UI itu ada talk show inspiratif di situ, mengubah keterbatasan menjadi kekuatan ya. Di situ cerita tentang ada 3 tokoh ditampilkan di situ yang membicarakan tentang kiprah mereka. Lalu kemudian beritanya juga sebagai sebuah berita sudah ada di website UI. Apakah yang mau kita susun ini berbeda? Mungkin. Tapi yang penting adalah asumsinya jurnalis atau orang yang akan menulis berita ini hadir di dalam talk show itu. Lalu dia menulis data-data dari awal sampai akhir. Lalu kemudian dia akan menulis berita. Nah, saya mau kasih contoh itu dalam bentuk data yang sudah ditranskrip dari peristiwa itu. Itu kira-kira begitu ya dalam praktek yang sekarang ini. Oke, kita lanjutkan ya belajarnya ya. Asumsikan saja kita, atau misalnya saya adalah jurnalis atau orang yang ditugaskan lah. Ini kan media internal gitu contohnya. Di UI ditugaskan untuk meliput berita ini. Nah, karena ini talk show-nya atau acaranya itu melalui Zoom, maka kita bisa memperhatikan secara seksama dan lebih rileks sebenarnya dari awal sampai akhir gitu. Ya, misalnya ini kalau ini kan YouTube ya, tapi asumsikan saja misalnya ini Zoom yang live gitu. Di awal tadi kita udah lihat ada moderator segala macam. Kita udah nyatet tuh ini acaranya apa, tanggal berapa, dilaksanakan melalui fasilitas apa, siapa saja pesertanya, siapa pembicaranya. Itu catatan-catatan data primer kayak gitu sudah adalah di dalam catatan kita, di dalam note kita. Entah itu pakai tulis tangan atau kita ketik gitu. Tergantung kalau dalam peristiwa yang face to face langsung atau dalam ruangan, tidak dalam kondisi pandemi gini, kita bisa ngetik di handphone, repot kan kalau bawa laptop misalnya, atau kita bisa nulis di kertas. Biasanya wartawan ya nulis di kertas pakai tulisan yang mungkin orang lain tidak bisa baca tapi dia ingat lah gitu. Penting jangan terlalu pede, terlalu percaya bahwa Anda bisa mengingat semuanya. Ini dari awal sampai akhir gitu. Terkait dengan peristiwa ini, judulnya saja sudah menarik ya gitu. Jadi ini penting gitu. Pembicaranya itu
Ada 3 orang pembicara. Yang satu, Pak Arzaini itu dari IPB. Yang kedua itu ada Bu Tri Mumpuni. Itu juga legend kalau Anda searching namanya. Lalu yang ketiga Pak Ahmad Juang, dosen kita nih yang juga membanggakan, orang teknik gitu ya, dosen teknik di UAI ini. Lalu ada 2 pembicara lain yang sangat penting, yaitu dibuka oleh Pak Rektor, Pak Profesor Asep Saifuddin, kemudian yang kedua pengantar dari Pak Bayu Krisnamurti dari IPB juga, dua-duanya orang penting. Waktu atau durasi acaranya itu 3,5 jam, pembicaranya ada 5, semua punya poin yang sangat penting. Anda mau menulis yang mana? Dan Anda membutuhkan angle. Untuk peristiwa-peristiwa semacam ini, saya selalu menyarankan kita bisa menulis hard juice-nya, artinya keseluruhan dari peristiwa itu secara singkat, poinnya tidak akan terlalu banyak disampaikan, tapi clear, jelas gitu. Nah, tapi ini jangan dibiarkan tersimpan dalam dokumentasi yang tidak bisa diceritakan, meskipun ada YouTube gitu misalnya. Tapi kan ini kita konteksnya lagi nulis berita. Tidak semua orang nonton YouTube kan? Ada orang yang senang baca berita gitu. Poin-poin penting atau cerita-cerita yang menarik, yang human interest, kita dalemin lagi, kita tulis dalam angle yang lain gitu. Dalam feature mungkin bisa 2-3 gitu tulisan. Nah, yang kita bahas sekarang adalah menulis hard juice-nya dulu nih. Setelah kita menyimak semuanya, mencatat semuanya dengan cermat, di akhirnya ketika kita mau nulis kan kita punya transkrip kan gitu. Ini contoh transkrip yang kamu bisa lihat nih, contoh transkrip yang saya bikin misalnya dari peristiwa ini ya, bisa dilihat di sini tuh kan ada. Jadi dari atasnya kita udah ada nih di judulnya, ini acaranya apa, tanggal berapa, pembicaranya siapa, dilaksanakan melalui apa, pembicaranya siapa aja, moderatornya siapa gitu. Lalu kemudian Pak Asep titik 2 dia ngomong apa. Sampai ke detail Pak Profesor Asep itu ada momen di mana dia tidak bisa menahan air matanya. Dia terharu, terbata-bata, dia terhenti. Kalau kita simak dari Zoom ini, dari talk show ini, bukan hanya Pak Asep yang menangis, Bu Tri Mumpuni juga pembicara ketiga, itu menangis ketika mengenang kiprahnya Pak Kasim Arifin. Tapi di awal itu yang mungkin paling kuat adalah Pak Asep. Pak Asep itu nggak kenal langsung sama Pak Kasim. Bukan generasinya, tapi ketika dia cerita bahwa setelah wisuda, besoknya muncul di harian Kompas. Di situ tuh dia udah mulai berhenti, udah nggak sanggup, kayak sanggup ngomong. Dan nah itu bisa jadi sesuatu dalam berita kita. Paling tidak berita internal yang tahu siapa orang-orang yang dibicarakan dalam peristiwa ini. Kita lanjutkan lagi belajarnya. Jadi kita udah punya transkrip nih, karena kita udah meliput atau kita berada dalam acara itu dengan asumsi bahwa kita akan menulis beritanya kan. Kita punya transkrip lengkap acara itu apa, kapan, di mana diselenggarakan, siapa saja pembicaranya, siapa moderatornya, yang hadir itu siapa saja atau dari kalangan mana saja, dan seterusnya. Itu hal-hal yang primer dan mendasar kayak gitu sudah ada catatannya. Lalu setiap pembicara juga kita sudah catat dia ngomong apa aja. Bahkan momen-momen di mana pembicara itu ketika ngomong mengalami atau menampilkan hal-hal tertentu, itu juga bisa kita note gitu, bisa kita catat kalau dia nangis, terharu, dan seterusnya gitu. Nah, kita sudah punya. Nah, dalam contoh ini misalnya saya ambil judul misalnya di sini, Rektor UAI menangis saat buka talk show inspiratif. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya bisa salah, persepsi saya bisa salah atau bisa berbeda dengan orang lain, tetapi sejauh yang saya baca misalnya mungkin untuk membuat berita singkat saya bisa pakai judul ini. Mungkin orang akan penasaran menangis karena apa gitu, atau kenapa gitu kan ya. Nah, itu saya mau mancing begitu, lalu kita membuat lead-nya gitu. Nah, supaya lead-nya kira-kira, karena hadis itu biasanya kalau dari judul ke lead dia biasanya relatif nyambung secara kuat gitu. Kita langsung misalnya kita ketik Rektor UAI Profesor Dr. Asep menyembunyikan rasa haru. Haru kok nggak enak ya, kita ganti misalnya keharuan ketika membuka talk show inspiring story, mengubah keterbatasan menjadi prestasi. 2, ini kan karena judul talk show-nya ya kita tulis utuh aja. Dalam kurung kita kasih waktu nih when-nya. Kapan nih acara? 28/11/2020. Udah selesai itu, what sama when, bahkan ada who-nya di situ gitu. Tapi oke lah, tadi kan sudah bilang gak usah mikirin itu dulu. Yang penting tuh clear tuh kalimat pertamanya kan. Talk show ini antara lain mengulas. Kenapa kita bilang antara lain? Karena itu bukan satu-satunya ulasan kan, bukan satu-satunya hal yang dibahas. Tapi itu yang paling dominan gitu kira-kira. Mengulas
Kisah Bakti Kasim Arifin, atau kalau dalam talkshow itu beberapa kali namanya disebut Insinyur Kasim Arifin ya. Mahasiswa IPB sekitar tahun 1964 atau pada tahun 1964 juga bisa, karena ini clear ya waktunya, yang meninggalkan bangku kuliah untuk mendampingi warga desa Waimital, Pulau Seram, Maluku hingga 15 tahun. Nah, selesai itu lead-nya, atau paragraf pertamanya gitu. Sekurang-kurangnya ketika membaca lead ini, pembaca itu menangkap unsur dramatiknya gitu ya, karena di situ kebetulan ada unsur dramatiknya. Tapi juga ada pesan utamanya, ini mau memberitakan apa, yaitu talk show inspiring yang antara lain membahas tentang Pak Kasim Arifin. Nah, dilanjutkan paragraf berikutnya itu ya udah, suka-suka Anda mau melanjutkan paragraf berikutnya itu dengan kalimat langsung atau tidak langsung. Dalam contoh ini saya pilih kutipan gitu. Nah, jadi setelah kita membuat lead tadi, kita lanjutkan dengan paragraf berikutnya, kutipan dari Pak Asep ngomong apa, sampai ke kita tulis tuh sampai ke momen di mana dia sangat terharu gitu ketika mengenang Pak Kasim Arifin itu dalam peristiwa ini. Sampai itu tuntas lah, tapi di format kalimatnya sesingkat mungkin supaya orang langsung mendapatkan informasi yang jelas tentang itu. Lalu kemudian bisa ditambahkan rangkaian data terkait dengan peristiwa ini atau talk show ini, juga menghadirkan pembicara. Jadi selain dibuka oleh Pak Asep, pembicaranya siapa, dipandu oleh moderatornya siapa. Udah selesai tuh satu paragraf tuh, data-data. Jadi kita nggak berdosa istilahnya terhadap acara itu. Kita udah jelasin bahwa acara ini siapa penyelenggaranya, segala macam itu udah jelas di situ. Nah, kalau itu udah selesai, sisanya tinggal pembicara lain. Pak Bayu ngomong apa, poinnya aja gitu. Kemudian Pak Ahmad Juang ngomong apa, poinnya aja. Tonjolkan lagi pembicara yang mungkin sangat kuat gitu, misalnya Bu Tri Mumpuni di akhir gitu. Dia cerita apa dan dia pesannya apa kepada dunia pendidikan, kepada para mahasiswa dan seterusnya. Dalam contoh ini udah tinggal mengalir aja gitu, tulis paragraf berikutnya. Selesai deh. Judul lead sudah ditulis dan 1-2 paragraf ke bawahnya tadi sudah kita praktekkan. Selanjutnya saya kira akan lebih mudah karena ini kan hard news ya. Jadi paragraf-paragraf selanjutnya kita tinggal pilih nih statement yang penting dari narasumber-narasumber lain itu seperti apa. Selesaikan sampai di akhir gitu. Tinggal berikan closing gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau hard news tidak terlalu rumit. Yang harus Anda ingat itu, meskipun hard news itu singkat, tapi dia harus jelas. Pembaca harus mendapatkan informasi yang clear tentang peristiwa itu. Dan pesan yang paling kuat dari peristiwa itu apa. Nah, nanti kalau Anda ingin bercerita lebih banyak dan lebih mendalam, Anda bisa bikin feature gitu. Feature itu adalah tulisan tentang fakta dengan pendekatan fiksi kan gitu. Coba Anda ingat misalnya, bagaimana kalau yang tadi kan misalnya dari peristiwa atau dari contoh tadi, narasumbernya tuh banyak. Ada 3 narasumber utama dan 2 narasumber lain. Kalau narasumbernya 1, Anda wawancara presiden, Anda wawancara menteri, Anda wawancara pak rektor, dosen, dan seterusnya. Dia memberikan statement tentang sesuatu misalnya, akan lebih mudah lagi karena Anda hanya perlu menuliskan apa statement dia kan gitu, secara runtut, sistematik, dengan bahasa yang benar gitu. Kalau Anda bertanya, apakah berita yang saya tulis ini sudah sesuai dengan kriteria, atau ini 5W1H-nya udah terpenuhi atau belum lah ya. Boleh, tapi jangan itu mengganggu ketika Anda mau memulai atau dalam proses menulis berita. Jangan 5W1H itu menjadi kotak di kepala Anda, sehingga ketika Anda menulis berita itu, polanya semua sama. Telah diadakan kegiatan ini di sini dengan pembicara atau tokoh yang hadir. Jadi Anda fokus saja untuk memenuhi standar 5W1H itu, nanti repot. Kriteria itu muncul atau sebenarnya sudah valid ketika Anda menulis dengan akurat atau mencatat dengan cermat dan hati-hati peristiwanya pada saat Anda hadir gitu. Itu biasanya akan jelas 5W1H-nya. Jadi Anda tinggal menuliskan gitu. Baru setelah selesai semuanya Anda cek nih, ini antar paragrafnya harmonis atau tidak, ada typo atau tidak, ada EYD yang dilanggar atau tidak, apakah penulisan nama, tempat, tanggal dan seterusnya itu akurat atau tidak. Itu diceknya terakhir aja gitu, setelah Anda menulis atau berproses. Jangan dalam proses itu Anda didistract atau diganggu oleh ukuran-ukuran atau kriteria semacam itu dalam proses belajar gitu.
tips atau konsep menulis judul, lead, dan beberapa paragraf dalam penulisan berita kali ini cuman sampai di situ dulu. Sebelum ditutup, saya mau kasih pantun. Tapi nggak jadi deh, tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.